10 lowongan kerja fresh graduate S1 di grup Ciputra. Berikut daftarnya. 10. HCM Staff. 9. Guru Bahasa Jepang SMPA, Jakarta. 8. Guru Bahasa Korea SMPA, Jakarta. 7. Programmer, Surabaya. 6. Promotion Staff, Medan. 5. Marketing Executive Partnership, Pandaan. 4. Digital Marketing, Surabaya. 3. Collection Staff, Surabaya. 2. Digital Marketing, Tangerang. 1. Digital Marketing, Bogor. Terima kasih sudah berkunjung di Kata Data. Ciputra, sosok yang kita kenal sebagai begawan properti. Hasrat yang kuat membuat Ciputra mengerahkan kemampuan terbaik, cinta, dan hatinya. Sang pelopor dan penular virus entrepreneur ini telah melakukan lompatan untuk menjadi seorang yang hebat dan berdampak. Jauh sebelum menjadi Ciputra yang kita kenal, dia dikenal sebagai Lee Chin-hwan, pemuda yang dibentuk oleh rasa sakit. Emosi berperan besar dalam pertumbuhan Lee Chin-hwan. Dia pun dipimpin oleh suara batin. Semangatnya dibakar oleh trauma. Betapa cepatnya hidup berubah dari seorang anak pedagang yang cukup makan dan nyaman. Kemudian harus berhadapan dengan sebidang tanah untuk sumber kehidupan. Lee Chin-hwan semakin mantap menanamkan tekad. Hidupnya harus syarat prestasi, sebab prestasi adalah sumber harga diri. Lee Chin-hwan muda akhirnya mengenal cinta. Di sebuah pesta dansa, Lee Chin-hwan bertemu dengan Dian Summeler yang menjadi istrinya kelak. Amboy, semakin hari kami semakin rapat. Di harus menjadi istri saya. Tak ada wanita yang akan menggesernya. Lee
Ichin Huan muda berlayar ke Bandung untuk kuliah di ITB. Dia ingin lekas menjadi arsitek agar bisa berkarya dan menghasilkan uang. Dia terkesima dengan arsitektur bangunan Belanda. Niat untuk menjadi arsitek semakin besar. Di sana, dia bertemu Ismail Sofyan yang luas dalam komunikasi dan Budi Brasali yang sangat teliti dalam perhitungan. Mereka sesama perantau yang ingin menjadi arsitek. Trio ini menghasilkan bangunan yang apik dengan kualitas tinggi tapi dengan budget yang ekonomis. Cita-cita menjadi arsitek telah ia gapai. Ketika itu, dia telah memiliki anak pertama berusia 5 tahun dari Dian Sumeler. Ichin Huan tak puas dengan menjadi arsitek. Dia ingin membangun kota, negeri, dan Indonesia. Tak lama berselang, Ichin Huan mengganti namanya menjadi Ciputra karena dia ingin all out menjadi orang Indonesia. Komitmen Ciputra kuat. Kalau saya berusaha terus, pasti saya bisa. Ciputra berkirim surat mendesak bertemu Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sumarno, dan Presiden Soekarno untuk presentasi peremajaan kawasan Pasar Senen. Gubernur dan Presiden Soekarno menyukai ide yang Ciputra paparkan. Tetapi, permasalahan utamanya adalah pendanaan. Jangankan dana untuk mega proyek, rumah saja Ciputra belum punya. Tapi, Ciputra tak pernah menyerah. Saya harus berani dan maju. Proyek peremajaan kawasan Senen selesai. Ciputra memandang kawasan itu dengan takjub dan traumatik. Sebab, selama pembangunan terjadi penggusuran, demo, marah, dan tangis. Ciputra melihat wanita menangis di megahnya proyek Pasar Senen. Setelah itu, Ciputra bertekad hanya membangun lahan kosong dan terlupakan. Dilupakan berarti tempat anak buang jin, misalnya Bintaro, Pondok Pinang, BSD, Cengkareng. Tugas developer adalah memantik harapan. Setahun berlalu, Gubernur Jakarta Ali Sadikin menyodorkan proyek kawasan Ancol. Ketika itu, Ancol hanyalah hutan rawa, banyak ular dan hewan lain. Hanya Ciputra yang menerima proyek gila itu. Pasalnya, tak ada dana pembangunan dari pemerintah sama sekali. Ciputra mendesain kawasan Ancol menjadi 3 bagian. Wilayah barat menjadi kawasan industri, timur menjadi pemukiman, dan tengah adalah Taman Impian Jaya Ancol. Saya bertekad, Ancol yang mengerikan itu bisa saya sulap menjadi kawasan yang indah. Kami pun jalan, pasukannya minim, dana yang berlaga di Medan pun berat. Kami berusaha mendapatkan uang sekecil apapun. Bahkan, hanya dengan menjual karsis menuju pantai, yang penting ada dana yang masuk. Pembangunan Ancol terus berlangsung. 4 tahun berselang, Ciputra kembali bertemu Brasali dan Sofyan. Mereka bertemu untuk mendirikan Metropolitan Development, sebuah perusahaan developer yang sepenuhnya dipegang swasta. Ketika itu saya merasa ibu kota akan segera sesak karena perekonomian tumbuh usai booming minyak bumi. Jadi kami mulai mencicil tanah di Bintaro dan Pondok Indah. Strategi investasi asing berubah sehingga Bintaro terpaksa kami jual meskipun perspektif dan strategis. Pembangunan kawasan Bintaro berhasil dijalankan. Ciputra menatap lokasi lain untuk dikembangkan. Ciputra berkeliling padang hijau seluas ratusan hektar dan menghirup udara sejuk di Jakarta Selatan.
Saya terus merawat impian. Setiap saya ke situ, saya hirup dalam-dalam getaran yang kuat di sana. Ini adalah proyek yang menguras imajinasi saya yang paling dalam. Banyak orang meremehkan mimpi saya, tapi Ciputra tidak pernah bermimpi cuma untuk iseng. Sepak terjang Ciputra berhasil mencuri perhatian. Salah satunya Sudono Salim, pendiri Indofood Group. Dia bertemu Ciputra untuk mengajak kerjasama membangun kawasan paling mewah. Ciputra selalu berkata kepada Sofyan dan Brasali kalau mereka akan sejahtera dari Pondok Indah hingga puluhan tahun, dan mereka semua tertawa. Melihat kebahagiaan orang di sana, hati saya tersentuh. Saya tiba-tiba teringat yang kelabu dan sunyi. Begitu cinta saya pada Dufan, hingga meminta kantor pribadi di sana agar bisa memperhatikan kegembiraan pengunjung. Lepas dari dekade 80-an, Jaya Group dan Metropolitan Group telah matang berkembang. Kini, giliran dia mendirikan Ciputra Group pada 1981, perusahaan yang berdiri untuk menjadi sekolah kehidupan bagi keluarganya. Ciputra tak mau mereka bergantung pada perusahaan yang dia rintis dengan teman-teman. Melalui grup ini, mereka membangun lumbung sendiri. Ciputra hanya mendidik mereka berbisnis, dan dia juga belajar menjadi ayah yang baik. Grup ini Ciputra arahkan untuk menjadi arena berjuang yang melatih kebersamaan, cinta kasih, peduli saudara, empati, bahu-membahu, dan kejujuran harus terus dibangun. Sementara keuntungan perusahaan menjadi bonusnya. Bisnis Ciputra terus berkembang. Sang begawan berhasil membangun impiannya menjadi kenyataan. Setelah 40 tahun berdiri, Ciputra memiliki 78 proyek di 34 kota, menjual lebih dari 102.000 meter persegi ruang perkantoran, 60 proyek residensial dan 18 proyek komersial, menjual lebih dari 122.000 unit rumah dan kondominium, 9 hotel, 1 unit apartemen servis, gedung kantor seluas 89.000 meter persegi, 3 rumah sakit, theme park, dan water park. Entrepreneur yang dia geluti selalu melewati 5D: dream, desire, drive, disiplin, dan determination. Saya pernah ditanya seorang pengusaha, kalau jauh mengajar entrepreneur, mereka jadi entrepreneur, kamu tersaing. Saya bilang betul, itu tersaing. Tapi masyarakat menjadi naik, saya juga akan mengambang. Kita memaksa untuk memikir terus. Dan itu terjadi pada kira-kira 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Saya mendapat hadiah dari Persatuan Kontraktor Seluruh Asia. Dapat penghargaan. Saya berpidato situ, entrepreneur. Saya bilang, kalian ini karya-karyanya jadi kontraktor. Padahal kalian ini mempunyai kesempatan menjadi entrepreneur. Kalau kontraktornya itu menunggu pekerjaan yang diciptakan orang lain, kalian menjadi tukang. Sekarang menjadi developer, kompetisi saya. Tidak apa, kalau bicara tentang kebenaran, saya membawa entrepreneurship akan menciptakan konkret. Tidak apa. Coba, apa yang saya ucapkan, saya mesti laksanakan. Jangan sampai kata dan perbuatan lain. Akhirnya, segala peristiwa besar dan kecil, pahit dan manis, memiliki pesan yang indah. Semua membentuk diri Ciputra, memahat jiwa hingga menjadi seorang Ciputra yang dikenal Indonesia. Tuhan adalah perupa yang baik bagi ciptaannya.